Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat rukun Islam di sisi Allah. Yang pertama adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Apakah mungkin kita bisa menyaksikan Allah dan Muhammad bin Abdullah yang selama ini kita terkasahadat Muhammadur Rasulullah itu dinisbatkan kepada Dohiriyah Kanjeng Nabi Muhammad yang sudah wafat 14 abad yang lalu? Kan tidak mungkin kita bisa menyaksikan keduanya. Akan tetapi yang bisa menyaksikan keduanya itu adalah Allah sendiri. Ketika kita sudah menyadari bahwa hidup inilah Allah dan badan inilah ciptaan Allah, yakni Muhammad Rasulullah, badan yang dicipta oleh Allah dan badan yang dipergerakkan oleh Allah, yakni badan-badan kita selama ini diutus oleh Allah. Karena kita belum menyadari bahwa hidup ini Allah, selama ini kita menyangka, mengira bahwa hidup ini milik hambanya, maka kita selama ini buta akan syahadatullah dan syahadat Rasul. Maka ketika kita menyadari bahwa tiada hidup kecuali Allah, maka yang bersaksi yang menyaksikan Allah, ya Allah, yang menyaksikan Muhammad Rasulullah, ya Allah sendiri. Seperti halnya ketika dulu katanya kita pernah berjanji kepada Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Para manusia menjawab, iya, engkaulah Tuhanku, dan kami akan selalu menyaksikanmu dimanapun kami berada. Coba kita ingat-ingat, kapan kita pernah bersaksi? Semuanya itu kan ada, cerita itu ada karena kita diceritai oleh Allah. Jadi pada hakikatnya yang bersaksi dan yang menyaksikan itu ya Allah sendiri, urip itu sendiri. Itu yang pertama, syahadat. Yang kedua adalah sholat. Apabila kita sudah bisa bersyahadat yang demikian, maka itulah hakikat makna sholat di sisi Allah. Aqimi sholah li dzikri, dirikan sholat demi mengingat aku. Jadi tujuan sholat itu hanya mengingat Allah, mengingat bahwa seluruh af'al yang terjadi pada badan ini adalah Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, zakat. Apa zakat itu? Maknanya kita mempersembahkan kembali, menzakatkan kembali apa-apa yang sudah kita cintai, apa-apa yang sudah kita miliki, yaitu hidup dan badan ini kita zakatkan kembali, kita persembahkan kembali menjadi milik Allah, bukan milik manusianya. Inilah yang dimaksud zakat. Jadi sholat, zakat sudah ada di dalam syahadat itu sendiri. Yang keempat adalah puasa. Maknanya puasa dari apa? Puasa dari wujud diri manusiamu di hatimu.
yakni sehati selalu mensucikan hanya Allah daripada mensucikan hawa nafsu kita sendiri di hati kita, sehingga apabila kita mensucikan dan membesarkan nafsu kita sendiri di hati kita, maka selamanya Allah takkan wujud, Allah bakal gaib, karena hati kita selama ini terhijab akan Allah. Jadi untuk aplikasi puasa itu adalah contoh ketika kita sedang bangun tidur, maka puasakanlah bangunnya badan ini dari wujud manusiamu. Jadi rasakanlah bahwa hidup inilah yang membangunkan badan, hidup inilah yang memperjalankan kaki menuju kamar mandi, hidup inilah yang memandikan badan, hidup inilah yang mensolatkan badan, hidup inilah yang mengibadahkan badan, hidup inilah yang mengikhtiarkan, mendaya upayakan badan ini bekerja. Seluruhnya adalah Allah. Maka puasakanlah hati kita dari diri manusia kita sendiri. Ketika kita sedang merokok, maka tanamkanlah dalam diri kita, pandanglah masuk ke dalam diri kita bahwa tiada yang merokok tanpa Allah. Jadi hakikatnya yang merokok itu manusia atau Allah. Jika manusia punya hidup sendiri, maka bolehlah manusia berkata yang merokok adalah manusianya. Bagi ahli hijab, ora rela, ora ridho bahwa yang merokok itu hidup, yang bekerja itu hidup, yang membuat kue, yang membuat rumah, yang membuat mobil, pesawat dan sebagainya itu Allah. Karena ahli hijab masih memandang manusianya yang lebih wujud daripada wujud hidup manusia itu sendiri. Jadi makna puasa itu mempuasakan hati dari wujud diri hambanya, yakni berbuka dengan Allah yang mengaktivitaskan badan-badan ini. Itu yang keempat. Yang kelima adalah haji. Haji labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jadi pada intinya haji itu adalah mensucikan Allah daripada mensucikan diri kita di hati kita, menghadirkan Allah daripada menghadirkan diri kita di dalam hati kita. Inilah yang disebut suci. Jadi haji itu suci, kembali suci dari Allah yang suci, kembali kepada Allah yang suci. Inilah cuplikan makna rukun Islam yang mana masih belum sempurna. Monggo para senior disempurnakan. Silakan.